saya Amelio Maharani dari kelas 23 S21 Prodi Sistem Informasi dengan NPM 2370111019. Di video kali ini, saya akan membahas tentang hasil kerja saya, yaitu adalah menganalisis data kualitatif. Simak videonya baik-baik ya guys. Kita mulai dengan langkah-langkah menganalisis data kualitatif. Langkah-langkahnya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu adalah yang pertama ada pengumpulan data. Tahap ini melibatkan pengumpulan semua data yang relevan untuk penelitian maupun analisis. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber, contohnya seperti dari survei, wawancara, observasi, dokumentasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya di nomor 2 ada reduksi data. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mereduksi data. Reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan dan mengorganisir data yang telah terkumpul agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Teknik yang sering digunakan dalam tahap ini adalah pengkodean data, pemilihan data yang relevan, pengkelompokan data, dan abstraksi data. Selanjutnya di nomor 3 ada penyajian data. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data secara visual maupun deskriptif. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, maupun narasi deskriptif. Selanjutnya yang terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap ini, penelitian melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan dan mencoba untuk menyimpulkan temuan atau pola yang muncul dari data tersebut. Setelah langkah-langkah yang tadi saya bahas, saya akan masuk ke menganalisis data NVivo software. NVivo adalah software analisis data untuk menggali lebih dalam informasi dari data yang tidak terstruktur seperti wawancara, survei, media sosial, dan artikel. Software ini membantu mengorganisasi, menganalisis, dan menemukan insight tersembunyi dalam big data. Dengan NVivo, analis dapat melakukan coding pada data, membangun koneksi antar data, dan menghasilkan visualisasi yang membantu dalam memahami narasi atau pola yang muncul dari data. NVivo software terdiri dari beberapa bagian, yaitu adalah yang pertama ada analisis wawancara, yang kedua studi media sosial, yang ketiga analisis dokumen dan literatur, dan yang terakhir adalah evaluasi program. Selain saya menganalisis data NVivo software, saya juga akan menganalisis data Mockda software. Simak baik-baik videonya ya. Mockda adalah software pengelola data penelitian kualitatif yang serupa dengan NVivo. Mockda dapat membantu penelitian mengorganisir, menganalisis, dan memvisualisasikan data kualitatif. Mockda juga menawarkan fitur-fitur seperti pencarian teks, analisis sistematik, dan membuat model teori yang dapat membantu penelitian dalam menganalisis data. Mockda terdiri dari beberapa bagian, yaitu adalah yang pertama ada analisis komentar di sosial media, yang kedua ada pengelolaan data kualitatif dari angket, yang ketiga transkripsi focus group discussion atau yang biasa disebut dengan FGD, yang keempat analisis data multimedia, dan yang terakhir adalah kolaborasi tim penelitian. Sekarang kita akan masuk ke dalam konsep utama dalam analisis data kualitatif. Yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui berbagai metode seperti wawancara secara mendalam,
menggali informasi dari informan secara langsung, observasi, mengamati perilaku dan interaksi dalam konteks alami, diskusi kelompok terfokus, mengumpulkan pandangan dari sekelompok orang mengenai topik tertentu. Dokumentasi, menggunakan catatan, rekaman, atau dokumen lain yang relevan. Data yang dikumpulkan harus valid dan reliable untuk memastikan hasil analisis yang akurat. Yang kedua ada reduksi data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah reduksi data yang mencangkup penyaringan, memilih data yang relevan dan membuang yang tidak perlu. Kategorisasi, pengkelompokan data ke dalam kategori berdasarkan tema atau pola tertentu. Dan yang terakhir adalah coding, memberikan kode pada data untuk memudahkan identifikasi dan analisis. Yang ketiga ada penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan untuk mempermudah pemahaman hasil analisis. Ini dapat dilakukan melalui tabel dan grafik, menyajikan informasi secara visual untuk memperjelas temuan, dan narasi deskriptif, menyusun cerita atau deskripsi dari hasil analisis untuk menjelaskan konteks dan maknanya. Yang keempat ada penarikan kesimpulan. Proses ini melibatkan pengecekan keakuratan dan validitas temuan penelitian berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kesimpulan harus didukung oleh data yang konsisten agar kredibilitasnya terjaga. Yang kelima ada pendekatan analisis. Analisis data kualitatif biasanya bersifat induktif, di mana peneliti membangun pola hubungan berdasarkan data yang diperoleh. Beberapa pendekatan analisis yang umum digunakan meliputi: yang pertama ada analisis tematik, mengidentifikasi tema-tema utama dalam data. Yang kedua, analisis konten, mengkategorikan konten untuk menilai pola tertentu. Yang ketiga ada grounded theory, mengembangkan teori berdasarkan data lapangan. Dan yang terakhir, fenomenologi, memahami pengalaman subjektif individu. Dan yang terakhir adalah nomor 6, yaitu proses analisis. Proses analisis data kualitatif bersifat iteratif dan fleksibel. Peneliti seringkali kembali ke tahap sebelumnya untuk memperbaiki atau menyesuaikan analisis mereka berdasarkan wawasan baru yang diperoleh selama penelitian. Hal ini menciptakan sebuah siklus di mana pengumpulan dan analisis data saling mempengaruhi satu sama lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.